Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah penganggaran perusahaan ingin memaparkan materi mengenai penyusunan anggaran keuangan, di mana mencakup bab 12 yaitu penyusunan anggaran kas dan bab 13 yaitu penyusunan anggaran utang dan modal. Nah, sebelum masuk ke materi, kelompok 4 ini terdiri dari atau beranggotakan yaitu ada Aisyah NIM 1952 11001, kemudian ada Laila NIM 1952 11055, terus ada Widya Muazizah NIM 1952 11112, dan saya sendiri ada Hidayat Nur Wahid NIM 1952 11116. Oke, langsung saja masuk ke materi yang akan dibawakan, yang akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas disebut dengan anggaran perubahan kas atau anggaran sumber dan penggunaan kas, tetapi sebaiknya disebut anggaran sumber dan belanja kas atau anggaran masuk dan keluar kas daripada anggaran sumber dan penggunaan kas. Definisi anggaran kas. Kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Namun, jika perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena keadaannya kas, jumlah besar berarti tingkat putaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya kelebihan investasi dalam kas. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang paling efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih atau surplus maupun kas yang kurang atau defisit. Pada saat surplus, kas dapat digunakan membayar utang dan dapat diinvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba. Pada saat defisit, kas dapat diupayakan untuk menutupinya, misalnya dengan cara meminjam, menambahkan modal pemilik, menjual aset yang menganggur, dan sebagainya. Tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menentukan saldo atau posisi kas akhir tiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, untuk mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk sumber kas masuk tersebut. Kegunaan anggaran kas. Menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk penentuan posisi kas secara terus-menerus. Menggunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen pada pemegang saham. Faktor yang mempengaruhi anggaran. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi utama dari perusahaan yaitu membeli dan menjual produk jasa. Semakin banyak kegiatan membeli produk, maka semakin besar jumlah kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya, jika semakin sedikit kegiatan membeli produk, maka semakin kecil jumlah kas keluar yang diperlukan. Yang kedua, kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan pendanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hutang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk uang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok hutang kepada kreditor. Menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli.
Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Pendekatan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan keluar. Disebut pendekatan kas masuk dan keluar karena dalam penyusunan anggaran kas terlebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir belanja kas keluar. Setelah itu ditentukan apakah terjadi di kelebihan kas atau kekurangan kas. Dikatakan metode langsung karena metode ini langsung secara rinci mengidentifikasi dari transaksi sumber kas atau terus arus kas masuk dan belanja kas atau arus kas keluar. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. Metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan laba yang dihasilkan akunting keuangan. Oleh karena penyusunan anggaran kas didasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca, maka disebut metode tak langsung. Penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Anggaran kas dalam bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas lagi keluar. Sedangkan anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan kas masuk dan keluar dimulai dari menyusun anggaran kas masuk. Kas masuk dapat dari kegiatan yang bersumber dari pembeli rutin atau yang biasa disebut pelanggan yang berupa hasil menjual produk atau jasa secara tunai dan hasil tagihan dari menjual produk atau jasa secara kredit. Anggaran kas masuk bersumber dari bunga jasa giro atau pinjaman yang diberikan dan dividen atas investasi saham yang diterima. Langkah kedua adalah menyusun anggaran kas keluar. Contohnya seperti membayar kepada pemasok untuk produk atau jasa yang dibeli secara rutin, membayar surat berharga yang dibeli, membayar gaji atau upah. Langkah ketiga adalah mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Bila arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar, berarti terjadi kelebihan atau surplus kas, dan apabila jumlah kas masih lebih kecil daripada jumlah kas keluar, berarti terjadi kekurangan defisit kas. Langkah keempat adalah menghitung saldo kas akhir dengan cara saldo kas awal ditambah dengan kelebihan kas atau saldo kas awal dikurangi dengan kekurangan kas ditambah dengan tambahan pinjaman dikurangi dengan angsuran atau pembayaran pinjaman dan bunga. Pendekatan akunting keuangan penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan akunting keuangan atau metode tidak langsung dapat dilakukan dengan cara menganalisis perubahan yang terjadi dalam anggaran neraca dan anggaran laba rugi yang diperbandingkan antara dua periode serta informasi lain mendukung terjadinya perubahan. Penyusunan anggaran hutang dan modal. Pengertian penyusunan anggaran hutang dan modal. Hutang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas. Jadi, modal tersendiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Adapun tujuan umumnya yaitu mampu menyusun anggaran hutang dan modal, dan adapun tujuan khususnya yaitu memahami tentang jenis hutang dan manfaatnya, memahami faktor yang mempengaruhi anggaran hutang, menyusun anggaran hutang, dan menyusun anggaran modal. Adapun faktor yang mempengaruhi anggaran hutang ada dua, yaitu ekspansi dan struktur modal.
Ekspansi pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan ekspansitas produk yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Pada ekspansi ini, selain dibutuhkan tambahan modal kerja, juga dibutuhkan tambahan modal tetap dan struktur modal. Dalam perhubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal dengan adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberi batas timbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing dan modal sendiri. Koerensi utang yaitu angka perbandingan antara jumlah modal dengan modal sendiri tidak melebihi 1:1. Dan jenis utang dan manfaatnya. Utang terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, biasa bayar, kredit modal kerja. Dan utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah hutang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti hutang obligasi, hutang hipotek, kredit investasi. Yang ketiga yaitu hutang dagang adalah hutang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dengan cara kredit. Hutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Yang keempat yaitu hutang usaha adalah hutang yang terjadi akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin sehari-hari. Yang kelima, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Yang keenam yaitu wesel bayar adalah hutang wesel yang merupakan kebalikan piutang wesel. Hutang wesel terjadi karena suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan bayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang obligasi adalah hutang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan debitur dalam bentuk surat pengakuan hutang yang jenis pengakuan hutang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Dan berikut yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi ada 3, yaitu obligasi biasa, obligasi hasil, dan obligasi yang dapat ditukarkan. Selanjutnya yaitu kredit investasi atau investment loan. Adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal harga tetap seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi, rehabilitasi alat atau bangunan, dan ekspansi. Kemudian ada persekutuan komanditer atau perseroan komanditer. Adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. 1 orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas seberapa besar penyertaannya dalam perusahaan dan 1 orang atau lebih. Lalu ada perseroan terbatas atau PT atau koperasi. Adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Selanjutnya ada perusahaan perseorangan. Adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh 1 orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan brief atau penarikan oleh pemilik. Yang terakhir yaitu firma. Adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari 1 orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.